Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Amelina. Cerita pada kali ini ditulis oleh Desi Prayogo 1 atau Emak. Nantinya, kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Seperti biasanya, saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak baik-baik. Cerita ini dikirim oleh salah satu narasumber kita yang bernama Mas Fahrul. Mas Fahrul ingin membagikan satu cerita yang pernah terjadi di wilayah sekitar rumahnya, tentang penemuan jasad seorang perempuan tanpa busana dan tanpa identitas. Tahun 2011, kampung tempat tinggal Mas Fahrul menemukan tubuh yang sudah tidak bernyawa di sebuah rumah kosong, di mana jasad ini ditemukan tanpa sehelai pakaian apapun dan juga tanpa identitas. Wajahnya hancur dan penuh sekali dengan darah segar. Jasad ini merupakan jasad seorang perempuan. Akhirnya, sebagian warga mulai memanggil polisi setempat. Terlihat polisi mulai melakukan olah TKP. Berselang beberapa jam kemudian, jasad tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Kemungkinan jasad tersebut diperkosa sebelum akhirnya dihilangkan nyawanya. Karena maaf, bagian kemaluannya itu robek dan juga bernanah. Luka robeknya itu seperti dirobek secara sengaja menggunakan cutter atau silet bekas. Bisa dibayangkan ya teman-teman, bagaimana ngerinya atau sadisnya orang itu. Perempuan itu dibunuh dengan cara lehernya dicekik menggunakan sebuah tali. Lalu untuk menyulitkan proses identifikasi, pembunuhnya memukul wajah korban sampai hancur, sehingga semua orang itu sulit mengenali wajah si korban. Kemungkinan wajah korban dipukul menggunakan batu dan semacamnya secara berkali-kali. Selain itu ditemukan banyak sekali luka memar hampir di seluruh tubuh korban. Ada juga beberapa bagian tubuh terdapat luka sudutan rokok. Jadi korban sebelum dibunuh, selain diperkosa juga kemungkinan mendapatkan tindakan penganiayaan. Diperkirakan usia korban baru 17-20 tahun. Setelah diselidiki lebih lanjut, polisi ini merasa tidak asing dengan ciri-ciri korban. Karena baru-baru ini kantor polisi yang sama juga menerima laporan orang hilang dengan ciri-ciri yang hampir sama, yaitu ada semacam tanda lahir di bagian kuping sebelah kanan. Akhirnya polisi menghubungi keluarganya guna memastikan bahwa jasad tersebut anggota keluarga yang mereka cari atau bukan. Tidak berselang lama kemudian keluarga yang dimaksud tiba di kantor polisi. Mereka langsung diajak menuju ke sebuah rumah sakit di mana jasad itu masih disimpan. Kesan pertama kali pihak keluarga saat melihat jasad tersebut benar-benar agak syok, mengingat wajah jasad itu benar-benar sudah hancur. Coba bayangkan saja, wajah ditimpuk pakai batu atau benda tumpul lainnya, dan itu pun bentuknya sudah tidak berubah. Kalian bisa bayangkan sendiri. Kemudian kita lanjut. Saat polisi menunjukkan tanda lahir itu, pihak keluarga ini kaget. Tapi di sisi lain mereka masih berusaha optimis kalau itu bukanlah Amel yang mereka cari. Amel? Siapa itu Amel? Oke, sekarang aku akan menceritakan sedikit background tentang siapa itu Amel. Amelina atau yang akrab disapa Amel merupakan siswi kelas 3 SMA di salah satu sekolah yang ada di Jawa Timur. Mohon maaf, di sini kita tidak mendapatkan izin untuk menyebutkan lokasinya di mana. Amel merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Keluarga kakaknya sudah menikah dan tinggal bersama pasangan mereka masing-masing. Sedangkan ayahnya telah meninggal dunia sejak Amel duduk di bangku SMA kelas 1. Suatu hari Amel tahu-tahu menghilang dari rumah. Terakhir sebelum hilang, Amel sempat mengirim satu SMS ke ibunya. Isinya, "Bunda, maafin Amel ya, Amel gak bisa jaga kepercayaan Bunda. Amel sayang sama Bunda." Tapi saat Bu Novia itu bundanya Amel mencoba menghubungi HP milik anaknya,
yang ada HP Amel dalam kondisi sudah mati. Perasaan Bu Novi benar-benar khawatir sekali. Akhirnya, beliau putuskan untuk menjemput Amel ke sekolah. Akan tetapi menurut wali kelas Amel, hari itu Amel tidak masuk ke sekolahnya. Kaget Bu Novi saat mendengar itu. Terlebih lagi, Amel anaknya tidak pernah bolos kecuali sakit atau ada urusan keluarga mendadak. Lantas kemana perginya Amel? Tunggu demi tunggu sampai jam 7 malam Amel tidak kunjung pulang. Bu Novi dibantu Ani dan juga Kiki, kakak-kakaknya Amel, untuk mencari Amel ke rumah teman-temannya Amel. Justru hasil yang didapat benar-benar nihil. Teman-teman Amel kemudian mengaku tidak pernah bertemu sama Amel seharian ini. Drop bukan main kondisi Bu Novi. Mereka kembali pulang ke rumah tanpa Amel. Keluarga berharap Amel segera pulang. Sampai keesokan paginya Amel masih tidak kunjung pulang. Kemudian kakak-kakaknya ini berinisiatif langsung pergi ke kantor polisi guna melaporkan hilangnya sosok Amel. Tapi polisi hanya menyuruh mereka untuk sabar menunggu saja, karena kebetulan kasus hilang juga sedang banyak yang masih belum diproses. Hingga 3 hari setelahnya keluarga mendapat telepon dari pihak kepolisian setempat bahwa mereka baru saja menemukan sebuah tubuh perempuan yang sudah tidak bernyawa. Jasad ini ditemukan dalam kondisi tidak berbusana sehelai pun dan tidak ada identitasnya. Polisi lalu menghubungi keluarga Amel karena korban memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu ada tanda lahir di telinga kanannya. Selain itu, usia Amel masih 18 tahun, sama seperti perkiraan polisi kepada temuan jasad tersebut, yang memperkirakan bahwa usia jasad itu sekitar 17-20 tahun. Berhubung wajah korban hancur, makanya keluarga Amel masih memiliki harapan bahwa Amel di luar sana masih hidup, hanya saja menghilang entah kemana. Akhirnya jasad itu kembali ditaruh ke dalam pendingin yang ada di kamar mayat. Seketika suasana kampung menjadi kian mencekam, apalagi setelah penemuan jasad tersebut dikait-kaitkan dengan hilangnya Amel. Sampai beberapa orang mulai mengalami yang namanya teror, di mana kampung tersebut mulai mendapatkan teror arwah perempuan yang bermuka hancur. Selain meneror warga setempat, arwah ini juga mendatangi satu persatu teman-teman dekat Amel. Teror pertama dialami sama Cynthia. Dia merupakan teman sebangkunya si Amel. Kala itu, rumor hilangnya Amel masih menjadi topik hangat di sekolah. Bersamaan dengan itu, ada penemuan jasad di sebuah rumah kosong yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Amel. Sebagai teman sebangku, tentunya Cynthia berdoa supaya Amel selalu dalam kondisi baik-baik saja. Akan tetapi malam harinya saat Cynthia hendak tidur, samar-samar dia mendengar ada suara perempuan menangis. Suaranya seperti ada tepat di belakangnya. Waktu dia hendak membalikkan tubuhnya untuk melihat ke arah sumber suara itu, dia mengurungkan niatnya karena ada seseorang yang sedang tidur di belakangnya. Seseorang itu tidur membelakanginya. Dia tidak tahu wujudnya seperti apa. Yang dia tahu pakaian yang dikenakan sosok itu bersimbah darah, serta ada bau amis atau anyir darah yang tercium oleh Cynthia. Sebenarnya dia ingin muntah, tapi dia tahan karena dia tidak mau menimbulkan suara. Sayangnya sosok itu tahu kalau Cynthia belum tertidur, di mana sosok yang ada di belakangnya berkata, "Kenapa belum tidur, Sin? Aku ganggu kamu ya?" Cynthia yang mendengar itu pun tubuhnya langsung nge-freeze atau membeku atau benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Takut iya, tapi dia lebih ke penasaran. Masalahnya suara itu tidak asing di telinganya, karena suaranya mirip banget sama suara Amel. Tidak lama kemudian terdengar suara dipan kasur Cynthia seperti berdenyit. Cynthia dapat dengan jelas merasakan pergerakan yang ada di belakangnya. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang memeluk Cynthia dari belakang. Kali ini Cynthia dapat merasakan dengan jelas ada hembusan nafas di tengkuk belakang lehernya. Tangan ini pucat dan terasa dingin sekali.
pemilik tangan itu tidak berbicara apapun. Hingga pada akhirnya lambat laun Cynthia terlelap dalam tidurnya. Seolah tangan yang memeluknya semalam memberinya kenyamanan, seakan dia sedang dipeluk sama seorang sahabat. Cynthia memutuskan untuk tidak membicarakan kepada siapapun apa yang dia alami semalaman. Dia juga tidak ingin berasumsi bahwa sosok arwah tersebut adalah Amel, karena pihak keluarga Amel juga masih belum mendapat informasi tentang di mana keberadaan Amel. Teror kedua dialami sama Ayu yang notabene masih teman sekelas Amin. Saat itu Ayu baru saja pulang dari musola. Dia tidak sendiri, tapi ramai-ramai bersama teman sekampung. Akan tetapi teman-temannya ini iseng mengajak Ayu melewati sebuah rumah kosong tempat penemuan jasad pada waktu itu. Ayu pada kala itu kaget. Saat Ayu fokus menatap ke arah rumah tersebut, teman-temannya tadi malah meninggalkannya seorang diri. Akhirnya Ayu putuskan untuk langsung pulang saja ketika dia menyadari bahwa teman-temannya sedang iseng kepadanya. Sepanjang perjalanan Ayu pulang ke rumah, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Dia semakin yakin kalau orang itu mengikutinya, karena di saat dia berhenti, seseorang yang ada di belakang juga ikut berhenti. Dia jalan lagi, orang itu juga ikut jalan lagi. Ayu yang sudah ketakutan memutuskan untuk lari pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia langsung masuk dan kunci pintu rumahnya rapat-rapat. Berhubung dia penasaran sama seseorang yang mengikutinya itu sedari tadi, Ayu beranikan diri mengintip dari balik jendela. Dan di luar rumah Ayu berdiri seorang perempuan dengan kondisi wajahnya yang hancur. Perempuan itu melambaikan tangan ke arah Ayu, lalu kemudian menghilang begitu saja di depan mata Ayu. Badan Ayu ya tentu saja lemas. Bahkan saat ibunya mendapati Ayu sedang duduk lemas di ruang tamu, Ayu tidak ingin mengatakan apa-apa. Tidak tahu kenapa postur dan gaya arwah perempuan itu mengingatkan Ayu dengan sosok Amel. Karena Amel selalu melambaikan tangan ke arah Ayu saat mereka berpisah jalan ketika pulang sekolah. Ayu berharap sosok arwah itu bukanlah Amel. Kejadian teror yang dialami teman Amel terakhir adalah si Febri. Febri ini adalah adiknya Mas Fahrul. Dia juga merupakan teman sekelasnya Amel. Rumah Febri, Ayu, Cynthia, dan Amel itu sekampung. Selain teman sekolah, mereka juga teman sedari kecil. Jadi sudah saling hafal satu sama lain, sama tingkah laku dan kebiasaan masing-masing. Pada malam itu sekitar jam 10 malam, Febri sedang mengebut menyalin semua pelajarannya yang ketinggalan. Karena akhir-akhir ini Febri tidak fokus dengan pelajarannya. Soalnya dia membantu ibu dan juga kakak Amel mencari keberadaan Amel. Meski ujung-ujungnya mereka tetap mengalami jalan buntu. Pada saat Febri sedang sibuk menyalin tugas, tahu-tahu ada seseorang yang mengagetkan dia dari balik jendela kamarnya. "Hayo, ngerjain apa?" Febri tahu itu ulah siapa, apalagi suaranya khas sekali. Febri kemudian merespon, "Gak kaget kok Mel, sudah biasa kamu kayak gini. Lagian ngapain kamu di sini? Pulang sana. Bunda sama kakak-kakakmu itu cariin kamu tuh." Tapi tidak ada respon apa-apa. Terus Febri seketika baru ingat, Amel kan sedang hilang entah kemana. Tidak seorang pun yang tahu di mana anak itu berada. Pikir Febri hari itu Amel sudah pulang, makanya dia bisa iseng kepada Febri. Niat hati mau mengejutkan balik, yang ada Febri dibuat ketakutan bukan main. Pada saat Febri melihat ke arah kaca jendelanya, ternyata yang di luar jendelanya bukanlah Amel, melainkan sosok arwah perempuan yang sedang dibicarakan sama masyarakat sekitar. Wajah sosok itu hancur penuh darah. Febri hanya melotot memandang ke arah sosok itu tanpa berbicara. Sosok itu pun juga menatap ke arah Febri, tatapan seperti orang yang sedang bersedih. Mendengar ada suara benda jatuh di kamarnya, orang tua Febri dan juga Mas Fahrul langsung menyelonong masuk. Takut Febri kenapa-napa, tapi ternyata hanya kursi Febri yang jatuh. Mungkin kursi itu terjatuh saat Febri merasa kaget dan spontan berdiri, hingga tidak sengaja menyenggol kursi belajarnya dan juga jatuh. Berbeda dari dua temannya,
Dia satu-satunya orang yang sangat mengenali sosok Amel. Febri merasa arwah yang tadi dia lihat itu benar-benar adalah Amel. Akan tetapi arwah itu menghilang ketika orang tua dan masnya masuk ke dalam kamar. Andai itu Amel, dia kenapa bisa seperti itu? Apalagi cara sosok itu mengagetkan dirinya, sama persis seperti kebiasaan yang selalu Amel lakukan. Sama seperti yang lain, Febri memilih menyimpan rapat-rapat apa yang dia lihat. Sampai 3 sahabat ini mendapatkan info kalau jasad yang ditemukan waktu itu memang benar adalah jasad Amel. Semua berawal dari kesaksian bundanya Amel sendiri, yang mana beliau mengaku kalau wujud anaknya datang untuk menceritakan semua yang dia alami. Jadi begini ceritanya. Malam itu Bunda Amel terbangun sekitar jam 2 pagi untuk sholat tahajud. Selama Amel menghilang, Bu Novi tidak ada hentinya berdoa memohon agar anaknya bisa segera ditemukan. Ketika sedang khusyuk berdoa, Bu Novi mendengar ada suara perempuan menangis di belakangnya. Tangisan itu suaranya persis sekali sama suara tangisan anaknya, yaitu Amel. Amel udah pulang nak?" tanya Bu Novi kepada seseorang yang di belakangnya. Entah kenapa sebagai seorang ibu, Bu Novi merasa kalau itu adalah benar-benar sosok Amel. Tiba-tiba sosok itu menjawab dari belakang, "Bukannya Bunda yang gak mau bawa Amel pulang?" Mendengar itu Bu Novi terkejut. Langsung beliau menoleh ke belakang tanpa melepas mukenanya. Bu Novi kaget saat melihat ada seorang dengan wajah yang hancur dan juga bersimbah darah. Arwah itu berdiri tepat di belakang Bu Novi. "Bunda, Amel mau pulang. Bunda jemput Amel ya. Terus Bunda makamkan Amel di sebelah makam ayah. Amel di sana kedinginan Bunda. Amel takut," sambung sosok itu. Mendengar ucapan seperti itu, tangis Bu Novi kembali pecah. Sebagai seorang ibu, antara percaya tidak percaya, melihat dan mendengar sosok itu mengaku bahwa dia adalah anaknya sendiri. Itu cukup membuat hati Bu Novi menjadi sakit. Percakapan ibu dan juga arwah anaknya malam itulah yang membuat polisi dengan mudah menangkap siapa pelakunya. Pelakunya sendiri tidak lain adalah Dion. Dion merupakan mantan pacar Amel yang diputuskan hubungannya secara sepihak sama Amel. Gara-gara Amel mendapati Dion sedang jalan sama perempuan lain. Dion yang tidak terima diputuskan awalnya mencoba untuk mengajak balikan, tapi selalu Amel tolak hingga Dion merencanakan sebuah pembunuhan bersama 4 orang temannya. Wah, anjing emang si Dion. Dan parahnya lagi, mereka itu dibayar menggunakan tiket masuk ke sebuah diskotik terkenal. Mereka mulai merencanakan penculikan saat Amel hendak berangkat ke sekolah. Setelah itu mereka memperkosa Amel secara bergiliran di bawah pengaruh alkohol. Amel yang tidak berdaya berusaha mengirimkan satu pesan ke ibundanya yang aku tulis di awal tadi. Di situ Amel hanya bisa bersikap pasrah. Ternyata 5 pria bejat ini tidak hanya sampai di situ. Mereka langsung memukuli Amel, menyiksanya, dan yang terakhir mereka mencekik leher Amel dengan sebuah tali pramuka. Tubuh Amel langsung dibawa ke sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Amel. Karena wajah Amel begitu mudah dikenali, makanya Dion langsung menghantamkan wajah Amel yang sudah tidak bernyawa itu menggunakan sebuah balok paving sampai hancur. Coba bisa kalian bayangkan teman-teman, bagaimana sadisnya kejadian kala itu. Setelah itu mereka meninggalkan jasad Amel begitu saja tanpa rasa bersalah. Pada saat polisi melakukan penangkapan, di kamar Dion polisi menemukan sepasang seragam milik Amel, tas milik Amel, buku-buku pelajarannya, dan di situ ada ponsel Nokia 5200 milik Amel. Dion langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Barulah dari 4 keterangan Dion, polisi dapat dengan mudah menangkap satu persatu 4 teman Dion yang membantu aksi kejamnya itu. Keluarga Amel tidak menyangka bahwa jasad yang mereka lihat pada waktu itu merupakan jasad dari Amel. Harapan mereka pupus tentang kondisi Amel yang baik-baik saja.
Jenazah Amel lalu dibawa pulang ke rumahnya dan setelah itu dimakamkan pas di samping makam mendiang ayahnya. Persis seperti apa yang arwah Amel minta, semua keluarga kumpul di rumah Bu Novi. Teman-teman dan juga bapak ibu guru Amel di sekolah juga nampak hadir, terutama Cynthia, Ayu, dan Febri. Mereka terus-menerus menangis tidak ada henti-hentinya. Ya, mereka masih tidak percaya tentunya dengan kepergian Amel selama-lamanya. Apa yang mereka lihat waktu itu ternyata merupakan arwah Amelina. Bu Novi teringat perkataan arwah Amel pada waktu itu. "Bunda, nanti Amel akan terlahir dari perut Mbak Ani. Jadi Bunda gak akan kesepian karena Amel akan selalu ada untuk Bunda." Wallahu alam. Ani yang sempat dinyatakan tidak bisa hamil tiba-tiba setelah 40 harinya Amel, Ani tahu-tahu positif hamil. Usia kandungannya baru 3 minggu. Benar apa yang dikatakan arwah Amel pada waktu itu. Ketika anak Ani lahir, wajahnya mirip sekali sama Amel, seolah-olah Amel benar-benar terlahir kembali, tapi di rahim yang berbeda. Dan akhirnya, anak Ani diberi nama Amelina Safira Mukti, sama persis seperti nama Amel. Sekian cerita tentang kasus kematian Amel yang sempat menghebohkan masyarakat sekitar. Amel benar telah ditemukan, tapi dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Semoga Amel ditempatkan di antara orang-orang yang soleh dan diampuni segala kesalahannya. Amel anak yang baik dan tidak akan menyakiti siapapun, karena dia hanya ingin berpamitan dengan orang-orang yang dia sayang. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Dan banyak sekali hikmah ataupun pembelajaran yang kita bisa ambil dari cerita berikut ini. Ya, nilai positif, nilai yang baik kalian bisa ambil dan buang jauh-jauh nilai yang buruk-buruk. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan terima kasih atas support kalian selama ini. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.